Dan hari ini kita bersih-bersihnya bareng komunitas dari World Cleanup Day Indonesia dan juga tentunya komunitas fanbase aku, Killers. Dan kenapa hari ini penting banget buat aku dan juga komunitas-komunitas yang ada? Karena kita sangat sedih dengan fakta bahwa Indonesia adalah salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Hai pemirsa, hari ini aku lagi di Bogor, tepatnya di Saung Alkesa karena hari kita mau bersih-bersih Sungai Ciliwung. Dan hari ini kita bersih-bersihnya bareng komunitas dari World Cleanup Day Indonesia dan juga tentunya komunitas fanbase aku, Killers. Dan kenapa hari ini penting banget buat aku dan juga komunitas-komunitas yang ada? Karena kita sangat sedih dengan fakta bahwa Indonesia adalah salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Dan kita harus ngerubah itu dengan menjadi contoh yang baik bagi orang-orang sekitar kita. Jadi kalau aku pribadi dengan memiliki fanbase yang cukup besar, aku selalu ingin memberikan contoh yang baik agar mereka juga bisa menjadi role model dalam komunitas mereka atau lingkungan mereka. But anyway, I don't want to talk too much karena udah waktunya kita langsung mulai nih jam 8 pagi. Kita maksimalkan pagi hari supaya keburu biar nggak keburu terlalu panas. So, ayo kita pakai dulu gearnya untuk bersih-bersih dan kita bersih-bersih bareng. If you don't want to sweat, you wear a hat. Kamu mau take out the shocks juga boleh. Oh, karena basah ya. Ha. Ini adalah founder World Cleanup Day Indonesia, Abe. Dan sekarang kita lagi pakai gear yang tepat untuk pembersihan. Ini aku penasaran banget nih, apa sampah tershocking yang pernah Abe temuin di sungai atau saat cleanup? So untuk di sungai itu biasa kita menemukan segala jenis sampah yang ada di manapun itu akan orang buang ya. Jadi kayak random things kita ketemu tuh biasa seperti kayak kasur, bahkan pakaian dalam juga banyak banget. Kalau yang paling toxic kira-kira yang pernah dilihat, yang kamu lihat tuh langsung wow, ini tuh buruk banget buat lingkungan kita. Oh, semuanya buruk ya, tapi Yes. ya ada yang lebih berbahaya. Gitu. Definitely mungkin kalau untuk sampah yang paling berbahaya kita temui itu kayak obat-obatan, terus elektronik, karena kan kalau obat-obatan sama elektronik itu kan banyak chemicalnya ya, jadi kayak banyak bahan-bahan kimia, dan ini adalah air, jadi ketika barang-barang seperti itu masuk ke sungai tentunya kan mengkontaminasi air, jadi lebih toxic. Dan untuk daerah-daerah seperti ini, di mana mungkin kondisi ekonominya masih harus berkembang lagi, orang-orang sumber airnya dari sungai ini yang udah tercemar. Jadi kesehatan warga terdampak dan Lingkungan sekitar. terdampak. Jadi, aduh, yuk kita rubah tingkah laku kita, jangan lagi buang sampah sembarangan, apalagi sampah-sampah yang B3. iya, exactly. Alright. And you all good, and then you Yeah. just need hats, right? Ya. Ya. Nanti. Alright, should we? Yeah, we should go. Oji butuh insert nggak? Iya. Hey! Did you sign up for this? I got half of that. It's not like. I'm not wearing boots. I'm just wearing boots. It's a bit dangerous though, but yeah. Okay. Can I show the camera? Nih guys, kenapa aku benci banget tempat-tempat yang menggunakan sedotan. Ini tuh sedotan sampah sekali pakai. Ini biasanya kalau di lautan terutama banyak banget hewan-hewan yang nggak bisa bernafas karena ini stuck di leher atau tenggorokan mereka. Dan plastik pun juga memiliki kimia-kimia yang mencemar kualitas air kan. Ya, jadi nanti kalau misalnya udah lama dia breakdown jadi microplastic. Ini jadi microplastik, dan tahu nggak, baru aja kemarin di Instagram aku lihat bahwa ternyata orang Indonesia pada umumnya setiap bulan mengkonsumsi 15.000 miligram atau gram ya. Pokoknya kita mengkonsumsi mikroplastik yang cukup banyak dan itu bahaya banget buat kesehatan kita di jangka panjang. So
Menyedihkan. Oh, itu tuh. Ini sampai sungainya agak bau loh, guys. Hai. Kedatangan artis Oke. Mani, Hari, kabar. Amin, mudah-mudahan. Langsung basah celana aku. Tapi ya udahlah, emang datang ke sini kan untuk kotor-kotoran. Dan Endless, gak ada habis-habisnya. nggak ada habis-habisnya, dan aku tadi baru ngobrol sama teman-teman di sini. Aku ngerasa, tingkat kita membuang sampah sembarangan itu melebihi tingkat kecepatan kita membersih. Jadi Dan akhirnya mengelolanya juga. dan mengelola. Jadi aku bilang ke Andi, apakah kita harus kesini setiap hari selama berbulan-bulan untuk melihat perubahan? Ya mungkin, tapi at the same time kita butuh bantuan dari orang-orang yang tidak mengikuti pembersihan ini juga. Like, udahlah guys, rubah gaya hidup kalian, rubah habit-habit kalian, karena jujur tadi bau-bau yang aku cium itu luar biasa, nggak enak. Dan tadi aku ngelihat anak-anak lokal di sini yang memang tinggalnya di tepi sungai, mereka tuh nganggap ini biasa aja. Dan itu bisa dibilang ya salah kita semua, generasi muda menganggap bahwa kotoran seperti ini biasa aja, karena kita sudah menormalisasikan lingkungan yang seperti ini, yang seharusnya mereka sadar, wah ini tempat tinggal saya loh, ini sumber kehidupan saya loh, ayo kita lakukan sesuatu gitu ya. Jadi tadi sampah yang paling shocking apa ya? Pertama-tama aku baru tahu bahwa ada terminologi di mana saat kita lagi clean up ada sampah yang namanya tipe anaconda. Anaconda bukan artinya ular beneran, tapi anaconda adalah sampah yang udah ngumpul. Itu biasanya terdiri dari sampah tekstil, sampah plastik, dan pokoknya apapun itu macam-macam jadi nyatu, akhirnya panjang dan tebal seperti anaconda. Dan tadi sama Pak D ditarik anacondanya, dan memang benar itu tuh tebel banget, kira-kira 3 meter, dan rekor yang pernah mereka temukan adalah 10 meter. Gila banget. Jadi mungkin yang paling shocking itu, dan ternyata anaconda itu biasanya usianya bisa katanya puluhan tahun. Dan gimana bisa tahu itu sampah yang puluhan tahun? Karena warnanya yang udah sangat hitam. Jadi itu mungkin salah satu yang paling shocking. Tapi di luar itu aku ngelihat banyak ikan mati juga, yang menunjukkan bahwa sampah-sampah yang dibuang ke sungai itu sangat merusak ekosistem mereka, sehingga mereka nggak bisa bertahan hidup di tempat tinggal mereka sendiri. Ini bukan pertama kalinya aku melakukan clean up. Mungkin clean up sungai udah lama enggak, tapi beberapa bulan yang lalu aku melakukan clean up di Car Free Day. Dan seperti biasa, yang bikin aku sangat sedih adalah sampah-sampah ini saking udah lamanya ada di tanah, itu mereka menyatu dengan alam. Kayak tadi ada suatu sisi yang aku lihat, bunganya indah banget, warna ungu, tanamannya lebat, tapi di akar-akarnya udah bermacam-macam sampah terkubur gitu. Dan mungkin yang kita nggak sadar, nggak hanya sampah-sampah ini ngerusak kualitas air ya, yang akhirnya bikin orang sakit dan nggak bisa pakai untuk minum, masak, mandi dan lain sebagainya, tapi tanah juga bisa terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia yang dikeluarkan oleh sampah-sampah ini, sehingga tumbuhan kita juga semakin gak subur. Dan mungkin kalau sampah plastik ada misalnya di tempat bertani, itu juga akhirnya makanan kita yang terkontaminasi. Orang nggak sadar bahwa banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang kita makan, mau itu lalapan, mau itu ubi-ubian, mau itu apapun yang tumbuh dari tanah, kalau udah terkontaminasi oleh sampah, itu kualitas makanannya juga menurun dan bisa berbahaya untuk manusia. So, mungkin dengan adanya aku hari ini ada di sini, harapan aku untuk penonton, pemirsa yang nonton, bukan hanya mikir, oh sampah itu buruk, kita harus kita harus beraksi, tapi ini dampaknya tuh bener-bener kayak domino. Mungkin kalian hanya berpikir, oh
buang sampah bikin estetika lingkungan jelek. Oke, tentu itu benar. Tapi di luar itu, domino effect itu luar biasa. Dari bikin orang-orang sakitnya parah ya, bisa diare, bisa kena bakteri kayak kolera, dan karena sakit anak-anak maupun orang dewasa akhirnya mereka nggak produktif. Untuk orang dewasa mereka nggak produktif sehingga mereka tidak bisa bekerja dan mencukupi keuangan untuk keluarga mereka. Untuk anak-anak mereka akhirnya nggak bisa belajar dengan baik karena sakit. Dan untuk kedua kelompok, apalagi untuk rakyat kecil, kalau mereka sakit, biaya pengobatannya untuk ke rumah sakitnya atau ke puskesmasnya juga mungkin mereka tidak bisa menutupi. Akhirnya gara-gara kerusakan lingkungan, kesehatan mereka terdampak, perekonomian mereka terdampak, and last but not least, kalau kita sakit kan kita jadi murung, kita jadi sedih, bahkan mungkin bisa depresi. Jadi bahkan kesehatan mental kita juga terdampak oleh lingkungan yang semakin rusak. Selain karena kita ngerasa nggak nyaman dan tidak bisa produktif, ya lingkungan yang nggak indah untuk dilihat dan udara yang nggak segar untuk dihirup itu sangat berpengaruh terhadap emosi kita. So, udah waktunya kita lebih peduli karena dengan kerusakan lingkungan yang semakin meningkat itu juga akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Yang tadinya kita mungkin punya banyak mimpi-mimpi buat tahun 2045, percaya nggak percaya, kalau kita nggak mulai ngerubah aksi kita, sangat mungkin bahwa goals yang kita miliki juga nggak akan tercapai. Bahkan rakyat kecil semakin miskin dan orang-orang kaya semakin kaya. Kalau menurut Kak Cinta sendiri, setiap tahunnya masyarakat aware gak sih sama sampah sekitar gitu, atau masih segitu-gitu aja? Kalau aku boleh jujur, ini pertanyaan yang susah banget untuk dijawab. Karena untuk mungkin orang-orang di kelas menengah ke atas, karena edukasi yang mereka dapatkan, at least di permukaan mereka mengerti isu lingkungan. Tapi yang aku lihat, mau itu rakyat kecil, mau itu orang kaya, mau itu orang bekerja di pemerintahan, di perusahaan besar, apapun itu, masih banyak sekali orang yang nggak sepeduli itu akan isu lingkungan. Jadi ini bahaya banget nih, karena kalau kepedulian orang Indonesia nggak meningkat, ya kita tinggal lihat aja di masa depan kita, dan itu masa depan jangka pendek ya, bukan 100 tahun lagi. Aku ngerasa 20 tahun lagi, 30 tahun lagi kita akan melihat masalah-masalah yang udah kita nggak bisa cari solusinya lagi karena udah terlalu parah gitu. Ini memang kedengarannya negatif banget dan depressing banget, tapi ya emang ini kenyataannya. Jadi yang orang-orang kayak aku bisa lakukan, Abe bisa lakukan, dan teman-teman komunitas yang udah hadir hari ini bisa lakukan adalah menjadi contoh yang baik, mulai dari diri sendiri, dan dengan begitu pelan-pelan hopefully orang-orang akan ngikutin contoh kita dan bahkan bisa lebih baik lagi.